golput, 100% semua memilih. Sepakat ya? Taiwan, no golput. Boleh kita kalau saya bilang Taiwan, no golput ya, kita ngikutin tagnya. Taiwan, no golput. Baik, selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Mas Hatta terkait untuk teknis coklat mandiri. Silakan. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala KDI Taipei, Pak Iqbal Sofwan. Begitupun juga dengan Bapak Waka, Pak Azul Martinov. Berikut dengan jajaran KDI Taipei lainnya, Pak Nofrizal, Bu Tanti, sekaligus juga sekretariat begitu ya. Dan juga Pak Ketua PPLN, Pak Yayat. Mohon izin untuk saya, Mas Adi, juga menyampaikan ini kondisinya ini yang teknis kepada coklat, lebih kepada validasi tadi yang disampaikan sama Pak Iqbal begitu ya. Dan juga rekan-rekan influencer dan para petinggi dan punggawa organisasi masing-masing, organisasi masyarakat yang ada di Taiwan. Terima kasih atas kehadirannya, dan khususnya mungkin nanti akan refer atau lebih menjurus kepada tim media dari setiap organisasi. Nah, pada hari ini mohon izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal, khususnya ini tentang cara verifikasi mandiri. Sebelumnya ini ada, bisa nggak ya? Di next. Oh, sepertinya butuh bantuan, Pak. Ini kayaknya ada slide paling pertama. Jadi ini slide di tengah ini. Oke. Jadi kembali dulu. Ada beberapa hal yang memang butuh kami sampaikan. Balik lagi, Pak. Nah ini, jadi ada beberapa slide di belakangnya. Mulai di tengah tadi. Oke. Sip. Nah ini baru. Nah kita next terlebih dahulu. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini. Mohon izin saya dalam hal ini berdiri pun juga menyampaikan dalam tim data dan informasi PPLN Taipei 2024. Dua hal, yaitu adalah cara verifikasi mandiri dan daftar baru. Jadi ada dua yang ingin kami sosialisasikan untuk dan kedepannya kepada anggota, pengurus, dan berikut juga organisasi masyarakat dan warga sekitarnya yang bisa diraih. Nah yang kedua yaitu adalah sinergis nanti dan untuk bahan publikasi dalam jangka waktu 1 pekan ini terlebih dahulu. Oke, kami next ke berikutnya. Saya mohon izin teman-teman. Next lagi. Oke, nah untuk saat ini saya mohon izin rekan-rekan semua. Ini tadi saya sebetulnya bisa langsung mengecek siapa yang hadir ke sini dan belum melakukan daftar.pplntp2024.org karena teman-teman memasukkan semua kontak WhatsApp numbernya kepada list absensi. Jadi ketahuan sebetulnya yang belum daftar siapa, gitu ya. Jadi mohon izin rekan-rekan semua, HP-nya dibuka, diangkat semua. Saya pengen HP-nya diangkat semua. Nah, kita akan lakukan bersama-sama, khususnya mungkin Pak Kepala udah coklat duluan kayak Pak. Kayak gitu ya. Sepertinya Pak Kepala tidak perlu kalau hal ini. Kecuali teman-teman yang memang sudah yakin tercoklat semua ya. Ini kalau misalkan saya boleh izin, di sini ada nih yang belum ya. Misalkan nih, di sini ada rekan-rekan ya, ada Mas Wendy nih udah nih ya di coklat. Dan juga ada Kak Irna juga nih, ada rekan-rekan lainnya juga yang belum coklat. Ini ada tercatat semua nomornya. Yang belum melakukan verifikasi juga tercatat semua. Nah, jadi mohon lakukan scan pada QR code berikut ini. Atau dalam hal ini masuk saja ke browser yang paling difavoritkan. Entah itu Chrome atau browser kalau di Android. Atau Safari kalau di iOS. Banyak sekali sebetulnya yang menggunakan Safari ya di mengakses PPLN Taipei ini. Nah, itu masukkan daftar.pplntaipei2024.org. Sudah masuk? Berhasil? Oke, ini saya mohon izin untuk kita langsung praktekkan bersama-sama begitu ya. Jadi nanti akan kita lakukan bersama-sama. Oke, ada yang belum masuk, ada yang tidak bisa masuk. Sebetulnya kendalanya dari pekerja migran kita dan warga negara Indonesia juga beberapa yang mengakses ini sebetulnya masuk website saja ternyata tidak bisa kayak gitu. Jadi kita pun PPLN Taipei pun juga butuh mengeluarkan extra effort untuk menjelaskan sebetulnya bahwa memasuki website ini menjadi sebuah tantangan juga. Nah, ini justru menjadi key point sosialisasi yang butuh dilakukan oleh para organisasi masyarakat dan juga para influencer. Bahwa untuk mengakses ini kita butuh pelan-pelan juga gitu. Jadi kita mengakses. Kalau saya rasa di sini rekan-rekan semua sudah memahami akan hal ini. Oh iya, jadi di tas yang tadi ya, didapatkan pada absensi di awal masuk sebetulnya ada poster kami di sana
begitupun juga termasuk flyer. Nah, itu bisa di-scan juga kalau memang di sini agak kejauhan gitu. Atau langsung masukkan daftar.ppelntaip2024.org. Oke, untuk di slide ini saya cukup, bisa lanjut ke next berikutnya. Nah, ada flowchart ya bahasanya ya, kalau bahasa kami di para rekan-rekan programmer. Cuman ini hanya untuk memudahkan menjelaskan. Jadi kondisinya itu dalam masuk ke dalam sistem kami, daftar.ppelntaip2024.org, itu memulai kita dengan mencari nama terlebih dahulu. Jadi jangan langsung kita mendaftarkan pemilih. Nah, ini sering sekali banyak kasus yang memang dari calon pemilih ini ingin mendaftarkan diri tapi ternyata sistemnya menolak. Tulisannya sudah didaftarkan. Nah, mohon lakukan update terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan adalah cari nama. Cari nama dengan paspornya bisa, dengan nama lengkap, kalau bisa untuk nama sebisa mungkin satu kata dulu, masih banyak, tambah kata lagi, masih banyak, masukkan tanggal lahir, atau masukkan tahun lahir, atau masukkan tempat lahir, begitu. Nah, kalau nama ditemukan, ya, maka lakukan klik warna merah sebetulnya, di sini biru ya untuk kebutuhan desain sebetulnya. Nah, itu ada merah, klik verifikasi di sana, masukkan tanggal lahir, kami berharapnya tanggal lahir ini menjadi private information juga, jadi bisa dijaga oleh rekan-rekan semua. Lalu ketika sudah diupdate datanya yang nanti akan saya jelaskan lebih lengkap, itu baru bisa dinyatakan selesai. Sampai tulisan terima kasih Anda sudah terdaftar atau data sudah dimutakhirkan atau sudah diupdate. Nah, kalau nama tidak ditemukan, ini kasus yang kami temukan kebanyakan di Taipei. Tadi sudah disampaikan sama Mas Adi tentang kondisi PPLN Taipei saat ini. Dengan berbagai cara kita sudah lakukan, masih banyak juga karena pergerakan warga negara Indonesia di wilayah PPLN Taipei ini cepat sekali, begitu rekan-rekan. Jadi kita butuh untuk lakukan daftar baru. Plus apalagi yang sudah dan saat ini melakukan, misalkan pada saat itu kami ada di lantai 2, sedang pasporan. Nah, pada saat itu kami pun juga memasukkan banyak sekali data-data yang belum terdaftar. Bisa jadi baru datang, atau bisa jadi memang datanya belum terdaftar di beberapa data-data lainnya. Sehingga kami belum dapat datanya. Oke, setelah daftar baru setelah itu selesai. Nah, ini adalah flowchart-nya bagaimana cara untuk melakukan verifikasi mandiri. Nah, untuk selengkapnya kita next. Ini adalah cara yang pertama, yaitu adalah verifikasi mandiri. Apabila nama ditemukan, tanggal lahirnya, paspornya belakangnya pun juga sama, tempat alamatnya mungkin bisa jadi berbeda karena sudah diupdate begitu ya. Dan kondisinya itu belum diverifikasi di pojok kanan. Nah, ini bisa lakukan ini. Pertama, tadi ya, masuk ke daftar.ppelntaip2024.org. Jadi rekan-rekan yang saat ini memegang HP-nya dan belum daftar, saya masih bisa ngelihat juga sebetulnya yang belum nih ya di sini, kayak gitu. Nah ini nomor-nomor banyak sekali ini. Nah ini terima kasih Pak Iwan sudah daftar ya, Kak Feni sudah, terus Kak Ahmad juga sudah, ada semua. Jadi ketahuan. Nah terus untuk yang selanjutnya adalah cari nama teman pemilih, ya ini teman pilih ya sebutnya kalau untuk KPU saat ini, itu di kolom cari nama dan paspor. Masukkan di sana, klik tombol cari. Nah, setelah masuk tombol cari, kita next. Kemana selanjutnya? Next slide, oke. Kita masuk, misalkan ini contoh nama saya. Saya mencari nama saya Raka Ramadana Aji, karena kalau Raka Ramadana ternyata ada 2 hasilnya. Pas Raka banyak juga ternyata, cuma tidak lebih dari 15 gitu ya, alhamdulillah nama saya unik. Nah, terus kalau untuk yang verifikasi ini ketika diklik, nanti kita masuk ke berikutnya, yaitu apa? Next slide. Masukkan tanggal lahir. Nah, jadi ada hari, bulan, dan tahun. Masukkan tanggal lahir di sana, lalu setelah itu klik verifikasi data. Next. Nah, baru ini kelihatan semua. Nah, itu data-data saya, kebetulan di situ pakai data saya terlebih dahulu. Kepencet. Masuk presence lagi. Baiknya saya tidak bisa pakai ini ya, nanti mengganggu. Minta tolong Pak Reza. Oke, balik lagi ke masukkan tanggal lahir, klik verifikasi data. Nah ini datanya butuh diperbarui semua. Terutama untuk yang menggunakan pos, misalkan itu butuh diubah yang tadinya menggunakan bahasa Inggris. Saat ini data DP4LN atau daftar pemilih potensial yang kami dapatkan dari KPU dan dari beberapa sumber data itu memang alamatnya berbahasa Inggris. Begitu. Jadi memang kami butuh melakukan penyesuaian kepada ya dalam hal ini pos di Taiwan, yaitu menerima alamat dalam bahasa Mandarin. Nah, jadi sebisa mungkin dicek alamatnya ketika memang memiliki kemampuan untuk kita translate dalam bahasa Mandarin atau men-scan melakukan IRC atau
ke area-area sosialisasi yang kami lakukan, itu kami akan bantu semaksimal mungkin untuk mentranslatekan alamat tersebut gitu. Yang kedepannya nanti kita akan juga lakukan beberapa upaya ya untuk mentranslatekan semua alamat ini menjadi bahasa Mandarin. Nah, setelah itu juga ini nomor paspor, NIK, NKK jikalau memang memiliki dan ada informasinya saat ini, jenis kelamin, next, sampai akhirnya ditanyakan metode pemilihan. Jadi ada 3 metode pemilihan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yayat dan juga Mas Adi ditambahkan. Yang pertama adalah datang ke TPS LN, berarti dalam hal ini kami dari PPLN Taipei akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk di mana kita berada, menggunakan titik koordinat teman-teman yang nanti akan masuk ke sini, TPS yang terdekat itu di daerah mana. Jadi ketika memang nanti lebih dekat, oh ternyata lebih dekat ke Taan Park, misalkan contoh ya, TPS-nya. Nah, rekan-rekan kemudian tinggal di sekitar Taan Park. Nah, nanti masuknya ke situ kalau untuk TPS. Begitu. Dan ini merupakan sudah otomatis dan tidak perlu dipikirkan lagi. Jadi tinggal pilih saja sebetulnya. Nah, untuk kirim via pos, kami juga di sana memiliki fitur, kalau terlihat ya sebetulnya di sini, memiliki fitur ketika alamat itu sudah dimasukkan, khususnya dalam bahasa Mandarin, ketika diklik pos, posnya langsung muncul. Gitu. Jadi teman-teman semua bisa mengetahui apakah memang ini posnya salah, alamatnya salah, atau memang sudah benar. Jadi bisa langsung diklik di sini, nanti bisa munculkan posnya. Dan biasanya pos yang kita ketahui itu hanya 3 digit biasanya, kalau dari Google Maps dan segala macamnya. Padahal di Taiwan itu pos sampai 5 digit, kalau misalkan kita masuk ke dalam jalan, bahkan termasuk kepada gang-gang gitu ya, kalau di bahasa kita. Nah, untuk KSK ini ada beberapa kota, memang terbatas sekali, namun kami sudah set sedemikian rupa agar rekan-rekan mohon maaf, yang kotanya tidak memiliki KSK, kita tidak bisa memilih kotak suara keliling. Jadi nanti bisa terlihat kotak suara keliling ini, tombol atau pemilihannya ini tidak ada jatuhnya. Posisinya itu tidak bisa dipencet lah, tidak bisa diklik gitu. Jadi aman. Atau kotak suara keliling terbagi di beberapa wilayah. Dikhususkan untuk ABK mungkin untuk saat ini ya, dalam kondisi kebijakan ke depannya. Nah, lanjut. Nah, ini lakukan, ini paling penting karena setiap verifikasi mandiri, memang ini adalah sifat mandiri yang dilakukan, dan surat dari KPU pun juga menyatakan dalam PKPU ketika ada perubahan data dari masa DPS HP ke DPT LN, bahkan DPS ke DPS HP pun kami membutuhkan identitas yang valid atau dalam hal ini bukti yang valid bahwa memang ada perubahan data. Maka dari itu disinilah waktunya untuk kita melakukan dan mengupload ARC atau paspor atau KTP, begitu. Dan ini adalah untuk menunjukkan bahwa kita memang benar warga negara Indonesia. Jadi harapannya ini bisa dilakukan bersama-sama, lakukan upload. Banyak sekali yang memiliki kendala untuk bagaimana cara menguploadnya. Bisa ada 2 sebetulnya ya. Yang satu menggunakan langsung dari kamera, kita tinggal foto saja ARC kita, lalu upload. Ada juga dari file langsung. Nah, ini lakukan itu, masukkan file. Ketika sudah diupload ARC-nya, mohon maaf saya tutup ARC saya ya di situ. Nah, ini next. Nah, ini tinggal klik yang tadi ya, saya bukan robot, yaitu untuk memastikan kita memang benar-benar manusia yang masukkan datanya. Ini adalah tingkat keamanan juga yang kami coba implementasikan. Lalu baru kirim data. Nah, setelah ini sudah dilakukan, baru nanti masuk ke next. Terima kasih. Dan pada detik ini, rekan-rekan seharusnya mendapatkan notifikasi WhatsApp, begitu ya. Ini saya sebetulnya bisa terlihat juga yang saat ini aktif ada 59 orang akses daftar.pplntaipei2024.org. Begitu, saat ini. Jadi terima kasih rekan-rekan sudah sama-sama mengakses website ini pada detik ini. Dan ini cuma 30 menit sekali gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita lanjut ke metode, wah kalau nama saya belum ketemu gimana Mas Raka? Kita next. Oke, cara daftar baru. Next lagi. Sama sebetulnya, ini saya tidak perlu jelaskan kembali. Masuk website, cari nama, pas di next, oh ternyata nggak ketemu namanya gitu. Nah, kalau nggak ketemu namanya ada tombol hijau di sana, daftarkan pemilih, masukkan tombol hijau tersebut. Pas kita klik, nah ada registrasi pemilih yang lengkap ya. Nomor paspor, NIK, NKK, nama lengkap, jenis kelamin, dan seterusnya sama seperti kita melakukan verifikasi mandiri. Namun kita masukkan datanya satu persatu dan dari ulang. Jadi tidak memiliki data updatean atau yang sebelumnya. Lanjut. Nah, sama metode pemilihan. Kita pun juga memilih mana yang kita akan pilih, datang TPS, kirim via pos, kotak suara keliling, lanjut. Lalu setelah itu apa? Setelah itu upload juga, sama. Jadi sekali lagi untuk peraturan di PKPU memang kita membutuhkan
unggahan atau dokumen valid. Ya ini nanti pun saya juga berbicara di depan ini sedang dipantau oleh Pak Wasu juga. Jadi tidak mungkin saya menyelewengkan ini. Gitu ya, dari kami PPLN Taipei. Nah, ketika sudah kita upload, lalu masukkan IRC-nya atau paspor atau KTP, kita next ke slide berikutnya. Klik sama lagi. Saya bukan robot, lalu kirim atau daftar pemilih untuk saat ini untuk memudahkan. Klik tombol daftar pemilih dan terima kasih. Nanti notifikasinya berbeda. Kalau rekan-rekan memang baru mendaftarkan diri, disampaikan oleh WhatsApp di sana telah mendaftarkan diri. Kalau memang itu bukan rekan-rekan, maka sampaikan kepada kami. Bisa jadi ada orang yang dengan tidak bertanggung jawab gitu mendaftarkan atau mengupdate data, bermain apapun itu, sampaikan, nanti kami lakukan penyesuaian. Nah, begitupun juga kalau update, nanti ada tulisannya data telah diupdate atau dimutakhirkan. Nah, ini ada yang sama-sama Bapak Ibu semua dalam organisasi masyarakat, influencer yang memegang media, kita perlu lakukan sosialisasi untuk mendongkrak tadi ya angka coklit. Begitu. Yang tadinya tadi mohon maaf saya izin koreksi ya Mas Adi ya, sepertinya saya salah menginterpretasikan data. Tadi 32.000 dari 230.000 sebetulnya. Begitu. Melihat ke DPSHPLN. Nah, lanjut. Nah, ini adalah hal yang akan saya minta rekan-rekan semua. Sudah bukan masalah login lagi. Ini saat ini sebetulnya masih ada 60 orang yang aktif dalam website kita. Terima kasih ini Bang Kadir, Bang Hongki, Kak Dinda, Kak Riki, Kak Rachel udah melakukan update data begitu ya. Nah, jadi ada lumayan banyak juga ini masuk. Ini sebetulnya yang kami butuhkan dan dilakukan ketika kami melakukan sosialisasi. Lanjut, sinergis dan bahan publikasi. Nah, untuk kedepannya, rekan-rekan semua, mengapa kemudian kami di sana tadi mendata nomor WhatsApp dan juga PJ media dari masing-masing organisasi masyarakat atau yang memegang media dari mana teman-teman organisasinya berasal. Karena kami akan membuat forum komunikasi pemilu 2024 ke depannya. Untuk apa? Kami akan setiap ada postingan, kami akan berikan ke sana. Dengan harapan surat resmi dari KDI Taipei, PPLN Taipei juga kami sampaikan kepada organisasi masyarakat yang tercatat untuk mendukung sosialisasi pemilu ini. Jadi rekan-rekan semua ketika mendapatkan informasi tersebut dari grup, nanti kami akan buat di WhatsApp karena kami dapatnya nomor WhatsApp saat ini. Itu mohon disebarkan kepada organisasinya atau grup masyarakat yang ada di sana. Jadi kini kami berharap lebih ketika tadi sudah disampaikan ada 2 hal itu yang kami akan lakukan sosialisasi dan rekan-rekan juga butuh untuk mengupload atau menyebarkan, mengamplifikasi kalau kata Pak Kepala untuk ke organisasi masyarakat dan masyarakatnya. Dan ini sangat penting sekali untuk kita lakukan hal ini. Nah, untuk bahannya, bahannya seperti ini. Jadi kalau misalkan yang besar, dia akan menyampaikan bagaimana cara daftar pemilih baru, yang di bagian tengah bagaimana cara daftar verifikasi mandiri, kalau misalkan tadi kita lakukan flowchart begitu ya. Dan juga mungkin kalau misalkan rekan-rekan ada kreativitas sendiri untuk melakukan, kamu kan sudah coklit nih, mau lakukan testimoni enggak? Itu bisa juga. Contohnya yang sebelah kanan. Apapun itu bahannya bisa dikomunikasikan kepada kami, minta digodok untuk dijadikan masuk ke dalam sosial media PPLN, itu bisa. Hal seperti itu. Nah, bahan yang saat ini memang adalah untuk daftar pemilih baru dan juga daftar verifikasi mandiri, setelah itu ada testimoni dari calon pemilih. Nah, inilah bahan yang nanti akan kami taruh pada folder publik setiap pekannya. Jadi setiap pekan ada hal seperti ini. Next. Nah, ini bahan publikasi PPLN. Nanti akan disampaikan oleh data dan informasi setiap pekannya ketika kasihkan ke grup Forkom tadi adalah bahan ini, publikasi. Berikut dengan captionnya, sudah ada videonya, sudah ada fotonya. Sebetulnya gampang banget, cuma tinggal di-upload aja. Atau kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan konten lain, silakan. Itu luar biasa, sangat membantu kami dalam melakukan kinerja PPLN Taipei untuk menyebarkan poin 1 tadi yang kami sampaikan, 1.1 dan 1.2. Jadi harapannya ini bisa kita sinergiskan sama-sama, kerjasama bareng-bareng gitu ya, menuju tadi kalau disampaikan sama Mas Adi, ya tidak ada golput ya, gitu, dan mensuarakan ini. Maka dari itu, agenda pada hari ini sebetulnya adalah meminta semua kita bekerja sama bareng-bareng bahwa ini adalah untuk bangsa negara kita, gitu, untuk Indonesia. Jangan sampai kita berada di kondisinya memang kita ketika ingin dipanggil negara untuk membantu, nah kita tidak ada di sana. Nah, jadikan diri kita untuk andil di sana. Nah, harap hal ini semudah
inian, gerak jempol gitu ya, olahraga jempol. Hal ini kita butuh laksanakan. Dan sedikit saja rekan-rekan mempublikasikan ini, efeknya itu luar biasa. Apalagi di sini banyak sekali follower saya yakin ya, dari luar biasa. Wajib begitu dari Pak. Siap. Oke. Nah, next. Sebetulnya dari kami untuk data dan informasi tadi sudah disampaikan untuk pencapaian dan kabar dari berikut konten yang kami ingin sekali untuk lakukan, rekan-rekan semua sosialisasikan, dan kami akan membuat grup tersebut. Kami mohon izin semua nama-nama pada absensi yang hari ini sudah dicatat, rekan-rekan semua catat, kami akan masukkan ke dalam sebuah grup. Nah, untuk kedepannya ketika memang wah Kak saya kayaknya Mas saya kayak kurang bisa nih untuk hal media, masukkan bagian medianya. Kami harapkan seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi kepada kami, PPLN Taipei. Kami akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengedepankan siapapun itu yang bergerak pada bidang media, entah itu influencer, organisasi masyarakat, untuk memaksimalkan sosialisasi pemilu 2024. Sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan-rekan semua. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.